dosen dan teman-teman semuanya. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan final project kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Inyoman Deva Surya, dan yang kedua ada Putu Putri Pratiwi, dan yang ketiga ada Albert Okario, dan yang terakhir ada Hana. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Untuk Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Surya atas kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan sekilas mengenai sistem yang kami bangun. Nah, aplikasi yang kami bangun merupakan aplikasi parsing kalimat bahasa Indonesia yang sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa Python dan merupakan implementasi dari algoritma CK melalui tabel filling. Nah, dalam aplikasi ini, user akan menginputkan suatu kalimat dalam bahasa Indonesia yang kemudian akan dicek oleh sistem apakah valid atau tidak. Dan aplikasi juga akan menampilkan tabel filling yang mana merupakan implementasi dari algoritma CK itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya itu adalah penjelasan arsitektur dan juga bagan hubungan antar modul. Untuk aplikasi yang sudah kami bangun ini terdapat 5 folder, yaitu CK algorithm main, lalu ada controller, lalu ada folder CK underscore algorithm, ada folder model, dan juga ada folder view. Nah, pada setiap folder ini terdapat beberapa file. Untuk folder CK algorithm main terdapat 2 file, yaitu main.py dan juga requirement.txt. Nah, untuk requirement.txt ini untuk menyimpan daftar modul program. Lalu untuk folder controller ada 2 file, yaitu openfile.py dan juga rowconversion.py. Nah, untuk folder controller ini berfungsi sebagai backend pada program website yang kami buat. Lalu selanjutnya ada folder CK underscore algorithm, terdapat 2 file, yaitu CK underscore parse.py dan juga triangular table.py. Lalu selanjutnya ada folder model yang berisikan file cnf.txt. Nah, file cnf.txt ini berisikan rules yang digunakan sebagai acuan dalam parsing kalimat. Nah, selanjutnya ada folder view. Folder view ini terdapat file web view. Mohon maaf, selanjutnya ada folder view yang berisikan file web.py. Nah, ini folder view ini berfungsi sebagai front end pada program website yang kami buat. Nah, untuk hubungan antar folder atau alur programnya itu dimulai dari main.py memanggil folder view, lalu folder view memanggil controller, lalu controller memanggil model. Nah, controller memanggil folder model dan file CNF untuk memanggil database. Nah, selanjutnya file row conversion yang ada di folder controller memanggil subfolder CK underscore algorithm. Nah, setelah programnya berhasil dijalankan, maka akan keluar table filling dari kalimat yang sudah dimasukkan oleh user. Nah, table filling ini akan diproses di folder CK underscore algorithm. Yang pertama itu diproses di file CK underscore parse, lalu dilanjutkan ke triangular underscore table. Mungkin sekian untuk arsitektur dan bagan hubungan antar modul. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya Hana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert Okario. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Pro. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang program yang sudah kami buat ini. Nah, saya akan izin share screen. Baik, di sini kita mulai dari main.py sebagai main branch yang akan untuk menjalankan atau memanggil fungsi web framework dari Run Streamlit yang akan mengarah ke dalam fungsi ke file web.py. Dalam file.py ini sendiri untuk menampilkan tampilan web yang ada pada Streamlit tersebut. Di sini kami ada membuat variabel type title untuk memanggil title. Sini untuk setup web configuration. Pada bagian ini untuk menyiapkan rule CNF yang dimana untuk membuka file CNF yang terdapat pada folder atau file yang ada di PC. Kemudian kita mendefinisikan CNF sebagai kepada function route to CFG. Dan function ini untuk memanggil title pada web. Ini untuk menampilkan link. Ini untuk dan ini function ini sendiri untuk menampilkan rules yang sudah diproses. Rules yang dipanggil akan diproses pada bagian route to CFG yang ada pada open file sini. Di sini sendiri akan memanggil file rules yang ada pada desktop yang kemudian akan dikonversi. Yang akan dikonversi kemudian akan ke raw conversion. Kemudian kita akan kembali ke web.py lagi. Dari rules tersebut kita akan di sini ada terdapat menu input atau parsing data. Menu ini sendiri kita akan masukkan suatu kalimat yang ingin kita cek baku atau tidaknya. Menu itu sendiri akan di parsing pada file ckparse ini. ckparse pada function devparse ini akan memanggil function-function yang terdapat pada triangular table. Yang kemudian pada triangular table ini akan menampilkan table filling yang akan dimasukkan pada table yang kita sudah dikonfigurasi pada file table.py berikut ini. Pada file sini kita dapat mengedit table-table yang ingin kita masukkan seperti warna dan desain lainnya. Sekian dari penjelasan singkat untuk programnya. Saya kembalikan ke Deva Surya. Oke, baik Albert. Terima kasih atas waktunya. Sekarang untuk demo final projectnya saya berikan kepada Putri. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya kembali akan menjelaskan mengenai program aplikasi yang telah kami buat, yaitu masuk ke bagian demo. Sebelum itu, izinkan saya share screen. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Putri. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Di sini kami menggunakan via Streamlit agar aplikasi ini bisa di-run. Nah, tampilan awalnya ada judul dari aplikasi ini. Kemudian di bawahnya terdapat CNF rules yang mana menjadi acuan dalam melakukan parsing. Nah, di rules ini kita bisa melihat kosakata dan aturan-aturan
dari pola kalimat yang akan diparsing. Nah, di bagian bawah ini, paling bawah terdapat text field yang mana user bisa menginputkan kalimatnya, dan jika sudah mengetikkan, kita bisa menekan button check agar hasilnya dapat keluar. Nah, di sini kita sudah memiliki 5 kalimat valid dan 5 kalimat yang tidak valid untuk dicek. Baik, kita mulai saja dari kalimat yang valid. Pertama itu ada Ansel akan membeli alat cukur. Kita inputkan lalu cek. Nah, bisa kita lihat di bawahnya ini terdapat tabel fillingnya yang mana merupakan implementasi dari algoritma CK yang awalnya terdapat tabel segitiga. Di sini menggunakan tabel segitiga yang mana set-set ini akan terisi oleh rule-rule yang sesuai dengan kalimat yang kita inputkan. Nah, ini pengisiannya dari diagonal paling atas lalu semakin ke bawah. Kita bisa lihat di sini sampai akhir. Nah, kita cek lagi, ternyata kalimat ini memang valid karena secara bahasa Indonesia Ansel akan membeli alat cukur itu benar, dan di aplikasi ini sudah di setting dalam CNF-nya bagaimana pola kalimat yang benar dan juga termasuk juga kosakata yang sesuai. Jadi tabel akhirnya akan menghasilkan tabel segitiga yang seperti ini. Nah, karena di sini terdapat start simbol dalam program, jika terdapat start simbol di bagian akhir dari tabel filling, maka string dikatakan diterima. Kita lanjut ke kalimat yang valid berikutnya. Karena ini memang valid secara bahasa Indonesia, maka sistem juga akan menyatakan kalimat ini valid. Dan tabel akhirnya menjadi seperti ini dan kalimat diterima. Kita lanjut 3 kalimat berikutnya. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan ke kalimat ketiga, yaitu pohon pinus itu ditanam oleh relawan pencinta alam. Nah, di sini dalam tampilannya saya perkecil untuk CNF rules-nya agar tidak menyita ruang yang lebih banyak. Nah, kita cek lagi. Bisa dilihat tabel akhir yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah tabelnya dan terdapat juga start symbol. Nah, sehingga kalimat ini dikatakan valid.
Oke, kalimat selanjutnya yaitu adik kecil saya meletakkan piring itu di atas meja. Oke, kita cek. Nah, sekedar info di dalam tampilan aplikasi ini terdapat suatu tampilan yang menampilkan balon, itu artinya string bisa diterima. Sehingga user bisa tahu, oh kalau sudah muncul balon, oh ini stringnya diterima. Nah, yap, diterima. Sekarang kita cek kalimat valid yang terakhir. Kita lihat saja. Kalimat valid terakhir yaitu dia belajar dengan serius demi masa depan. Kita inputkan. Ya, bisa dikatakan string ini diterima. Dan ini tabel akhirnya. Terdapat start simbol di bagian akhir dari parsing ini. Oke, berikutnya saya akan menguji aplikasi ini menggunakan kalimat yang tidak valid. Nah, di sini juga terdapat 5 kalimat yang tidak valid yang jika kita melihatnya, mengamatinya berdasarkan bahasa Indonesia ini sudah salah, dalam pola kalimat sudah salah. Sekarang kita cek menggunakan aplikasi parsing ini. Cek kalimat yang tidak valid. Yang pertama itu merokok Ansel sedang. Nah, aplikasi ini akan menampilkan gambar seperti ini jika kalimat itu tidak valid. Bunga-bunga salju kalau bisa dilihat. Nah, di sini juga tidak bagian akhir dari tabel dan bagian tabel akhir dari tabel ini juga tidak ada start simbol, maka ya string ini tidak valid. Begitu juga kalimat berikutnya. Sekarang kita mengisi kalimat yang ketiga. Terkejut dia karena kedinginan. Nah, ini juga tidak valid. Dan ini tabel akhir. Dan kita sekarang menguji kalimat yang terakhir. Petani dia pergi. Baik, sekiranya hanya itu saja yang saya bisa paparkan. Saya izin stop sharing. Saya kembalikan kesempatan ini kepada Deta Surya. Baik, terima kasih Putri. Untuk sekarang saya sendiri akan mempresentasikan tentang inovasi. Oke, izin share teman-teman. Oke, baik. Jadi untuk user interface-nya bakal seperti ini.
Nanti ini kita membuat namanya pengecekan kalimat bahasa Indonesia. Kita mulai sekarang. Oke, di sini kita akan memasukkan kalimat. Di sini masukkan kalimat. Oke, for example, Madia membeli pancingan. Di sini ada kalimat kita yang rumahnya terletak pada sisi bukit. Kita periksa. Misalnya kalau ada tulisannya kamu diterima, di sini akan menjelaskan tentang parsingannya. Dan di sini ada home, dan di sini kita punya fitur baru juga, yaitu lihat kamus. Jadi di sini ada KBBI daring. Dan kalau mau balik lagi ke parse bisa di sini seperti itu. Dan untuk inovasi kedepannya kita bakal membuat ini bakal menjadi lebih simpel lagi agar bisa menarik juga perhatiannya para anak-anak SMA, SMP dan sederajat lainnya. Seperti itu. Saya kira cukup untuk inovasi. Saya izin stop share screen, teman-teman. Oke, baik. Karena berakhirnya presentasi kami, saya akan melakukan penutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau maaf ulang, aku grogi. Salah ngomong Ci, saya melakukan penutup lagi Ci, bangke. Oke, karena sudah selesainya presentasi kami minta maaf jika ada salah kata tadi. Dan saya tutup dengan para Mas Santi, Om Santi Om. Selamat siang Ibu dan teman-teman, selamat beraktivitas. Terima kasih.